Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami, Rumah Belajar Manajemen untuk Indonesia Maju. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kita ini agar kita tetap dapat memberikan informasi update mengenai pendidikan manajemen. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih caranya menghilangkan 7 pemborosan atau bahasa Jepangnya itu mudah di dalam perusahaan manufaktur. Karena cukup panjang, jadi ini ada beberapa sesi. Yang pertama ini sesi 1. Baik, setiap perusahaan pasti ada pemborosan atau waste. Nah, apa sih pemborosan? Pemborosan itu adalah sesuatu yang tidak bernilai tambah, tidak menguntungkan, atau berlebihan dari kebutuhan sesungguhnya pada proses pembuatan suatu produk. Nah, ada berapa banyak? Ada 7 macam pemborosan. Ya. Yang pertama karena overproduction, ya, produksi berlebih, kemudian menunggu, waiting, kemudian transportasi, gerakan, karena proses, karena inventory atau stok, dan juga karena defect, cacat, atau flaws. Nah, dari segi biaya, itu kita lihat di aktivitas dalam satu manufaktur itu ada yang dinamakan kerja atau work, dan juga gerakan. Nah, apa tuh kerja? Gerakan yang menambah nilai tambah ya, high added value. Kemudian ada juga yang gerakan yang tidak efisien, ya, gerakan yang nggak efisien lah. Kemudian ada gerakan insidental, ya, kemudian ada yang simple motion, gerakan-gerakan yang simple. Nah, gerakan yang mempunyai nilai tambah itu gerakan yang bernilai ekonomis tinggi secara biaya ya. Nah, yang tidak efisien tentunya ekonomisnya rendah. Insidental, gerakan tidak bernilai sama sekali, dan simple motion juga gerakan tidak bernilai ekonomi sama sekali. Yang dikatakan waste itu yang mana? Nah, ada 3 di sini, yang tidak efisien, incidental, ya. Kemudian simple motion itu termasuk waste. Lalu coba, apa sih 7 pemborosan itu? Waste karena produksi berlebih terjadi ketika jumlah produksi lebih besar dari jumlah permintaan pasar. Kemudian karena menunggu, ketika menunggu material atau giliran kerja, dia bengong aja nunggu itu. Kemudian waste karena transportasi, pemindahan produk untuk pemindahan barang yang tidak memiliki nilai tambah, cuma pindah sana pindah sini, itu buang waktu. Kemudian waste karena gerakan-gerakan tubuh yang tidak memiliki nilai tambah. Kelima karena proses, ya. Jadi ada proses yang benar-benar penting, ada juga yang memang bisa dihilangkan. Kemudian inventory, apakah kita perlu stok yang cukup banyak atau berlebih, ya kan? Ini terjadi kalau ingin menghindari banyak problem. Nah, numpuk material di gudang. Kemudian yang terakhir karena defect. Defect karena material atau karena proses atau karena inspeksi, ada klaim dari luar, itu termasuk pemborosan. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama karena overproduction. Produksi yang berlebih dan tidak sesuai dengan permintaan atau memproduksi sebelum adanya permintaan dari pelanggan. Jadi over lah ya. Yang ditimbulkan kenapa nih efeknya? Lemahnya waktu atau jadwal produksi. Jadwal produksi jadi bergeser-bergeser karena apa? Oh, ini berlebih, over. Kemudian transportasi atau handling yang berlebih, terlalu banyak produksi, handlingnya juga lebih banyak. Penambahan inventory jelas, stok pasti akan nambah. Cacat barang karena kemungkinan pada saat overstock, overproduksi itu barang ditumpuk. Kita sulit nih identifikasi mana yang pertama, mana yang terakhir, FIFO-nya, first in first out-nya nggak ada. Kemudian barang OK atau NG juga khawatirnya tercampur. Penyebabnya adalah karena ketidakstabilan lingkungan kerja, masalah waktu, kualitas, inventory, dan lain-lain. Nah, cara menghilangkannya gimana? Itu penentuan waktu atau jadwal kerja yang disesuaikan dengan pemberian material. Misalnya untuk mengerjakan 100 pieces, ya sediakanlah waktu untuk 100 pieces tersebut dan materialnya juga sesuai, tidak berlebih, tidak kurang. Ya, itu kita harus hitung standar time-nya. Kemudian peningkatan pengetahuan mengenai spesifikasi produk saat proses. Mereka harus tahu ini sebelum dia mulai proses,
Barang yang diproses ini kayak gimana sih yang seharusnya. Kemudian saat dia proses, harus bagaimana hasil prosesnya. Dan setelah itu, dia harus cek lagi. Apakah benar proses yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan spesifikasi. Kemudian peningkatan kontrol inventory. Ini bisa dilihat dari gambar ya. Kalau produksi berlebih itu ada biaya-biaya yang bertambah jelas, defect tambah banyak, beban kerja tambah, proses handling tambah, tempat penyimpanan pasti juga bertambah. Ini saling terkait. Baik, yang kedua, waste karena menunggu. Adanya waktu nganggur atau tidak melakukan aktivitas kerja yang disebabkan oleh banyak hal. Efeknya, waktu menjadi terbuang, kapasitas produksi berkurang, jelas karena nunggu yang seharusnya si B ini yang di tengah harusnya bisa 100, ternyata karena yang di depannya lambat, akhirnya dia nggak bisa sampai 100. Kemudian target tidak tercapai, pelanggan atau buyer menjadi tidak puas. Baik, penyebabnya ketidakjelasan atau tidak adanya standar atau instruksi kerja. Bagaimana mau kerja kalau instruksi kerjanya, flow prosesnya nggak jelas. Layout yang salah atau tidak sempurna. Flow barangnya nggak benar. Kurangnya kompetensi karyawan. Karyawan yang tidak punya kompetensi di bidang itu ditaruh di tempat itu, ya udah akhirnya dia nggak bisa bekerja sesuai dengan standar time yang ditetapkan. Kemudian beban kerja yang tidak sebanding antar pekerja. Nah ini bekerja satu, kedua, ketiga tuh waktunya harus sebanding. Jangan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Akhirnya nanti terjadi menunggu atau penumpukan barang di satu tempat. Pergantian model atau change over yang berkepanjangan, penumpukan produk setengah jadi disebabkan suplai material terlambat atau barang cacat. Jadi gimana caranya? Harus membuat atau merevisi standar atau instruksi kerja yang lebih jelas agar operator atau petugas itu lebih gampang bekerja. Lebih gampang lagi kalau pakai foto, jangan pakai tulisan-tulisan. Tulisan hanya tambahan, biasanya spesifikasi atau parameter kerja. Oke, yang kedua memperbaiki layout area kerja dengan HRS, eliminate, change, rearrange, simplify. Ya, peningkatan kompetensi pekerja sesuai kebutuhan, jelas. Terus pengulangan line of balance agar beban kerjanya sama semua. Persiapan untuk pergantian model harus ditingkatkan. Toolingnya, kemampuan atau kompetensi pekerjanya semua harus bagus. Kemudian peningkatan kontrol terhadap supplier dan training mengenai spesifikasi produk atau material yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Bila perlu sediakan limit sampel. Jadi udah tahu nih, oh barang ini yang masih diperbolehkan ini, oh yang ini udah nggak boleh. Itu ya. Untuk saat ini kita sampai poin 2. 4, 5, 6, 7 kita lanjutkan di video berikut. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.